Halo sahabat Warung Katekese yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini dengan Warung Katekese dengan acara spesial ini. Warung Katekese on the spot, special edition. Hari ini kita berada di Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi. Saya bersama sobat-sobat muda. Ini ganteng-ganteng semua ini. Dari kelas 10, 11, 12, 13. Tidak ada 13 ya? Tidak ada. 12 saya. Kamu ini. Saya tidak sendiri, saya dengan teman saya yang keren. Halo. Bapak punya nama? Ya? Bapak punya nama belum diperkenalkan? Oh, nanti toh. Oh. Kan nanti toh. Halo. Hai. Iya, saya sudah mulai ini. Oh, sudah. Iya, saya tidak sendiri, saya dengan teman yang asik dalam berbincang-bincang. Iya. Halo, saya NC. Saya akan membantu Bapak yang ganteng ini. Asik sih. Asik. Ya, itu. Saya seperti itu karena kita berhadapan dengan Iya, trio ganteng kan? Iya. Saya keren. sendiri yang cantik ya. Iya, kita beruntung ya. Iya. Kita beruntung dia terpuji di antara para pria. Iya. Oke. Pria yang pertama siapa? Boleh kenalkan? Nama saya Alfredo. Alfredo. Ya. Nama saya Abraham Giai. Abraham Giai. Saya Wanus Meril. Wanus Serwanus. Kita panggil apa? Serwan. Ya, Saya Angel. Oh, Angel itu nama panggilan, Angel. Ya. Nah, itu kalau Angel kan Angel. Kalau Iya. nama panjang Angel, begitu. Tidak. Ya. Kalau nama panjang Ricardo Angel Vitalis Metintomuat. Wah, keren. Ya. Soalnya biasa kalau nama Angel kan untuk perempuan Betul, ya. iya. Tapi di depannya ada Ricardo, Ada jadi Ricardo. Ricardo Angel, tapi dipanggil Angel gitu ya. Ricardo itu yang bikin dia ganteng. Oh Gitu. iya. Oke. Siapa tadi nama Alfredo. Alfredo kelas berapa? Masih kelas 10. Kelas 10. Alfredo sudah berapa bulan di sini? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, ya. Alfredo kenapa pilih sekolah yang tertutup di dalam ini? Yo, iya, toh ini tertutup pagar besar itu. Tertutup. Awan terbuka. Awan terbuka. Iya. Ya itu karena ya mau dibimbing dibina. Dibina Di tempat di ini. tempat ini. Alfredo tahu di tempat ini, setelah ini Alfredo mau kemana? Belum tahu. Belum tahu Ya jawab. paling tidak itu cita-cita ya. Ya. Alfredo di sini enak bergaul dengan teman-teman yang lain. Enak. Ya, sebelumnya Alfredo dari mana? Dari Oksibil. Oksibil. Oh, SMP di sana, SMP-nya di SMP Seminari juga. SMP Seminari Di Sorong. di Sorong ya. Dari Oksibil Sorong ke Jayapura ya. Apa yang kau cari di sini? Keliling. Ya salah satunya itu mau rasakan juga pembinaan di Smart. Smart. Terus mau mencari suasana baru juga. Oke, di sini kan kamu jadi seminaris ya, disebut seminaris kan? Tapi ada sekolah di sini, Smart ya. Pakaian yang kau pakai ini seragam apa? Ini nih seragam hari Rabu yang biasa dipakai tuh hari Rabu dan hari Kamis, seragam Hari Rabu, sekolah. ya? Seragam sekolah. Iya, Pak. Jadi kalau 2 hari itu berarti pakai hari Rabu Dan hari Kamis. dan hari Kamis. Oh, langsung ya, Rabu Kamis. Oke. Terima kasih, suka sekali di sini. Ya, Suka sebentar- sekali. Sebentar kita cerita tentang pelajaran ya. Ini suster kepala sekolah ada dengar ya. Nanti segmen berikut suster juga, toh? Begitu. Oke. Selanjutnya Kakak Giai ganteng ini. Iya toh? Dipanggil Abraham. Kadang-kadang ada yang panggil Abraham Ampi, toh? Iya. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. B. Abraham saya boleh tahu Abraham kenapa pilih sekolah ini? Karena ya dengar-dengar dari teman karena di sini dibina dengan baik, membimbing karakter. Karakter. Iya. Oke. Abraham mau sekolah di sini supaya karakternya jadi lebih baik ya. Iya. Kamu dulu SMP-nya dari seminari juga sama kayak Alfredo atau dari sekolah umum? Sekolah umum Dari sekolah iya, umum sekolah ya. umum. Sekolahnya SMP di mana? Di SMP PK Wagete. Itu di mana itu? Di Deyai. Oh, Deyai. Oh, dia turun ke kota Iya. untuk di seminari sini ya. Iya. Baru yang di sebelahnya Serwan ya? Serwan kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12 senior ya. Iya. Yang lain adik-adik gitu. Ya, kelas 12. Kenapa kamu mau sekolah di seminari sini? Mau jadi imam. Oh, Mau jadi imam. Oh, kita iya. tepuk tangan dulu untuk dia ya. Tepuk tangan. Iya, keren. Baru kamu pakai baju merah lagi. Iya. Kenapa mau pakai baju itu? Oh, kalau ini tuh pakaian Baju seragam apa kami. ya? Saya kira tadi Persipura. Oh, Bukan, kan bukan ya? merah ya? Itu
baju kostumnya kami. Kostum untuk Jadi kalau pada saat kami punya jadwal penjaskes dengan hari Jumat itu biasanya kami mengenakan pakai baju. pakaian ini. Iya. Semua pakai ya? Iya, Oke, oke. Oke, Tadi baik. kita lupa ya. Iya. Iya. Abraham kenapa pakai ini seragam Iya. yang lain lagi ya? Karena baju ini biasa kami ini pakai untuk tanggung kor di paroki. Oh, keren. Iya. Berarti kaya sekali ini Seragamnya pakaiannya ya? banyak, Seragam iya. ya. Iya toh? Seragam. Tapi senang sekali saya tertarik karena tadi siapa? Serwan mau jadi imam. jadi imam. Kita doakan ya. Ya. Ya, kita doakan. Ini kalau ini seragam di sebelah ini semua tahu. Seragamnya semua. Iya. Berarti semua suka Elsa. Hai. Kok pindah apalagi namamu Angel gitu ya, malaikat. Iya. Memang ini seragam sekolah dipakai pada saat hari apa? Hari Senin dan Selasa. Senin dan Selasa. Senin, Selasa. Senin, Selasa, terus Rabu Kamis. Rabu Abraham, Rabu Alfredo. Rabu Kamis. Iya. Oh, Abraham bu pakaian ini, pakaian di gereja ini Iya. atau kore? Tanda Baju kor pengenal ya kalau Oke. bawa kor. Terus hari Jumat pakaian olahraga ya. Oke. Nah, itu asik ya. Berarti kamu di sini bervariasi ya, bervariasi. Alfredo, berapa kita punya kurikulum di sini tuh kamu pelajaran banyak. Pelajaran apa yang sebenarnya kau tertarik di sini? Yang lain juga tertarik toh? Ya. Ya, Iya. yang lain juga Iya. tertarik, tapi saya lebih tertariknya itu ke sejarah gereja dengan belajar bahasa Latin. Oh. Oh, jadi di sini ada bahasa Latin juga? Ya ada. Semak ya? Ya, Oh, luar Semak. biasa. Karena rata-rata semak di luar paling bahasa Bahasa Inggris. Inggris, Bahasa Jerman. Indonesia bahasa aja. Indonesia. Ya. Terus sudah itu ya. Ada bahasa apa lagi di sini? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman ya, Jerman. bahasa Latin. Eh, Sudah berapa lama belajar bahasa Latin? Pasti dasar ya? Ya masih dasar kalau di SMA sini masih dasar. Tapi karena saya juga pengalaman dari SMP sebelumnya belajar bahasa Latin juga, jadi kayak pas di sini ya lumayan biasa. Sudah biasa. Kau udah tahu lagu Latin Aduh. dengan bahasa Latin? Itu spesial untuk Katolik ya. Jadi di sekolah lain tidak belajar ini bahasa Latin karena bahasa Latin itu memang ciri khas untuk di liturgi Katolik. Iya. Pasti ada lagu yang kau pasti tahu. Veni Creator. Bagaimana lagunya? Eh, Yang lain tahu kah? Tahu. Tahu. Coba Kipas. nyanyi. Kipas. Ya. Veni Creator Spiritus Mendes tuorum visita Imble superna gratia Que tu creasti pectora. Yeay. Ini Gregorian ya, Bapak? Jadi macam kita ada di Roma begitu. Astaga, jauh sekali. Keren. Jadi itu ya, kok akhirnya tertarik. Bukan saja lagu. Ada bisa cuplikan bahasa Latin apa yang Alfredo tertarik? Apa moto atau apa? salah satu istilah bahasa Latin yang menurut saya itu jadi satu pegangan dalam satu proses ini itu corunum et animauna indeum. Corunum. Et animauna indeum. Saya tidak mengerti. Itu artinya. Ensi tahu. Tidak tahu juga itu artinya. Yang artinya itu sehati dan sejiwa dalam Tuhan. Aduh. Sehati dan sejiwa dalam Tuhan ya. Ini bukan soal cinta dan cewek, bukan toh? Bapak. Iya ya. Aduh keren ya. Jadi itu tertarik dengan bahasa Latin, ya toh? Sobat di sebelah, engkau tertarik dengan pelajaran apa di sini? Yang saya tertarik dengan pelajaran yang ada di sini itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan bahasa Jerman. Wih, banyak sekali. Itu. Iya. Bahasa Indonesia, Ensi bahasa pernah Inggris. belajar bahasa Jerman? Tidak sih. Coba dia. Ini dia Saya bahasa belum Jerman. pernah belajar kok. Hah? Belum. Belum. Bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja ya, bahasa Jerman. Kenapa tertarik dengan bahasa Jerman? Ya karena tertarik sih karena apa dipengaruhi oleh Pak Guru. Pak Guru ya? Iya. Pak Guru yang mau pengaruhi ya? Iya. Akhirnya figur Pak Guru itu engkau bawa sampai tertarik dengan bahasa Jerman. Iya. Ich liebe dich. Engkau tahu itu? Iklim. Ich liebe dich. Iklim. Aduh, ini soal cinta. Kalau cinta dia cepat sekali. Cepat sekali Angel. Yes. Oke. Selain itu apa bahasa Jerman apa yang Abraham tahu? Bahasa
Auf Wiedersehen. Apa? Auf Wiedersehen. Itu selamat. Sampai bertemu lagi. Oh, Sampai bertemu. jumpa lagi, iya. Kalau bahasa Jepang itu sayonara. Iya. Iya. Begitu ya. Kenapa tertarik bahasa Jerman tadi sudah dijawab? Iya. Apakah ada pernyataan bahasa Jerman yang bisa Abraham sampaikan? Ada. Iya. Iya. Apa? Tentang perasaan di seminar ini. Oh, perasaan di seminari. Iya. Ini keren. Ini rasa apa? Rasa nyaman. Bukan pada seorang lawan jenis bukan toh, Iya. tapi lingkungan ya. Oh ya, keren. Coba. Meine Gefühle im Seminari sind das auf aduh ulang. Ya, bisa. Boleh. Ya, coba Iya. disempurnakan ya, disempurnakan ya. Ja. Meine Gefühle im Seminar sind, dass ich mich auf glücklich, lalu Nah, glücklich, ya, aduh, ya sampai di situ. Kok salam dia dulu? Tidak gampang. Nah, salam dia dulu. Tepuk tangan, terima kasih. Salam dia dulu. Iya. Abraham. Ah, itu keren. Abraham, Iya. tapi artinya apa Abraham? Artinya itu saya di seminar ini merasa nyaman karena dibentuk pola hidupnya dibentuk dengan secara karakter, dibentuk dengan secara rohani dan jasmani. Berarti kan lingkungan ini juga mendukung toh. Kita ini di bawah pohon asam Jawa, jadi kita cerita kalau cabang turun berarti kepala bunyi. Iya toh. Lingkungannya enak ya. Iya. Lingkungannya enak. Kemudian pola hidup berasrama kamu rasa nyaman? Nyaman. Nyaman ya. Makan Aman. aman. Makan di kamar kah di luar? Ada tempat makan. tempat Ada tempat Rafter. makan. Ya? Rafter. Kumpul di situ baru makan ya. Iya. Oke. Kalau Serwan dan Angel kan yang paling lama ya, sudah kelas 12 di Kelas sini. 12 ya. Pengalamannya apa selama di seminari atau di SMAK? Coba cerita. Boleh. Iya. Kalau pengalaman saya di sini Hmm. menyenangkan karena sebelumnya waktu saya di SMP di mana? itu saya SMP-nya di Intan Jaya. Intan Jaya. Intan Jaya. Jauh ya. Jadi di situ saya belum tahu itu namanya seminari. Jadi semenjak saya masuk di sini, saya begitu mengalami berbagai macam perubahan dalam diri saya. Entah itu dari karakter, dari segi disiplin waktu, dari segi intelektual, dan dari segi untuk ini Rohaninya lebih sanitas, baik. ya, untuk kesehatan. Karena kalau sebelumnya itu tidak disiplin kayak macam sekarang. Jadi saya merasa bersyukur karena saya bisa dibentuk dengan segala sarana dan prasarana yang sudah ada, dan saya bisa mengikutinya dengan baik. Oke, itu pengalaman hampir 3 tahun ya? Ya. 3 tahun di sini ya? Iya. Ya karena lingkungan juga bagus. Bagaimana guru-guru mengajar enak? Ya, gitu. Apalagi kepala sekolah sekarang suster ya? Iya toh? Tiap hari kamu lihat suster ini bintang di sini ya. Karena kamu laki-laki semua toh. Jarang ada perempuan. Tapi ada guru-guru wanita juga ya? Ada. Oke. Ada. Kau tertarik pada pelajaran apa? Kalau saya tertarik pada pelajaran PPKN, PPKN? terus sejarah Indonesia, Aha. dengan tentunya bahasa Inggris. Ah, ini bahasa Inggris. Sejarah Indonesia. Ya, juga suka. suka dengan pelajaran bahasa Inggris ya? Ada apa yang kau tertarik dengan bahasa Inggris? Bisa speak sedikit? Kalau What about the school? about the school, I learn many. Nggak usah ulang. Jadi kalau di school we learn about greetings, Ya. apa lagi? Terus kita pokoknya banyak. Panel ya. Jadi senang ya dengan bahasa guru bahasa Inggrisnya apa? Laki-laki, Siapa? ibu atau bapak? Bapak atau ibu? Guru bahasa Inggris kami dua, Dua. ya. Mhm. Satu frater, Oh, satu mem.
Oh, satu mem ya. Iya. Yang mem itu bukan laki-laki tuh? Iya, bukan lah, kan mem. Iya. Itu Oke, suster jadi- kah? Bukan. Bukan Mem. suster toh? Itu mem. Ah. Kalau mem itu kita punya ibu guru. Jadi kalau dibilang mem berarti sudah menikah. Oh ya. Ada pelajaran conversation? Kamu pernah berdialog dengan teman? Ada ya? Ya. Oke, itu baik. Jadi tetap suka bahasa Inggris. Oke, ini kelas terakhir kan? Iya, kelas Iya. 12. Tadi Serwan. di pernyataan pertama dia ingin menjadi Imam. imam. Bagaimana? Masih tetap kuat untuk jadi imam? Masih. Kita tepuk tangan dulu, ini keren. Sekali lagi ya. Oke. Kita doakan untuk itu. Kita doakan supaya tetap ya. Iya. Baru Angel, pengalamannya yang diceritakan selama sekolah di seminari di SMAK di sini. Jadi pengalaman saya di sini yang sudah saya alami itu banyak. Menyangkut perasaan saya di sini selama tinggal di sini ya kalau mau dibilang bahagia-bahagia saja. Oh, itu. Ya karena buktinya apa? Sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Ya, Iya, betul, ya, betul ya. sih. Jadi kalau mau dibilang di sini tuh kita di format dengan berbagai tuntutan yang ada. Salah satunya itu seperti misalnya tidak memegang HP. Karena di sini ditekankan itu belajar dan belajar dan belajar. Ih, terus kamu tidak apa pegang HP? Iya. Baru kalian ini punya hobi apa? Ada yang tadi hobi menyanyi, oke, itu karena dari sekolah ya, dari seminari. Ada hobi-hobi lain. Kamu tidak suka dengan reggae atau rapper? Suka. Suka ya? Iya, Yang mana yang lebih suka? Rapper atau reggae? Reggae. Dua-dua. Dua-dua, sebenarnya dua-dua. Dua-dua ya. Dua-dua, oke. Itu pada saat mana kamu bisa nonton lewat media apa? Jadi ada waktu rekreasinya kita di sini juga. Oh, Itu hari iya. Hari apa? Sabtu. Hari Oh, Sabtu. hari Tapi Sabtu tidak ya. semua hari Sabtu dalam pekan-pekan tertentu saja yang kita rekreasi. Iya ya. Tapi Kalau jelas rekreasi itu biasa ngapain, nonton saja atau olahraga atau apa gitu? Ada nonton. Setiap hari belajar pusing ya. Iya, jadi itu kalau mau dibilang refreshing lah. Iya. betul. Itu refreshing ya. Ada nonton, main kartu, Ah, ah, ah. tapi tidak judi. Oh iya. Oh iya, bagus. Iya, iya. Tidak boleh 1.000, nanti naik ke 5.000. Iya. Jadi pengalaman itu ya, suka masuk ke sini, prosesnya masuk ke sini itu dari SMP juga. Angel SMP-nya seminari juga atau sekolah umum biasa? Saya dari SMP Seminari juga. Dari SMP Seminari Santo Yohanes Maria Vianney Samlaki di Maluku, Tanimbar. Tanimbar. Oh, iya, iya. Jadi dari luar Papua gitu ya? Iya, Terus ke sini memang Kesini. melamar di sini ya. iya. Oke. Terus ada persiapan sebelum masuk seminari? Terkait persiapan ya intinya bawa diri aja sudah. Oh, seperti itu ya. Oke. Ada teman-teman yang dari Tanimbar sama-sama dengan kamu nggak? Atau kamu sendiri? Ada. Waktu itu semenjak dari KPB ada tapi sudah keluar. Sampai sekarang kamu sendiri ya? Iya. Tetap bertahan ya. Tetap bertahan Angel walaupun sendiri ya? Iya. Karena kebahagiaan. Iya, Asik, ada iya. teman-teman banyak. Iya. Baru selama di sini Angel sudah pernah ikut kegiatan apa? Di dalam seminari saja kayak lomba-lomba gitu atau lomba di luar? Ada beberapa Kegiatan di luar ya. kegiatan, kegiatan. terkait kegiatan-kegiatan sudah banyak yang saya ikuti di luar. Yang sejauh mana gitu? Seperti mengikuti Pesparani waktu di Jakarta. Wih, keren, Terus sampai Jakarta ya? ada festival Smaksi Tanah Papua di Merauke. Dan ada beberapa olimpiade juga yang pernah saya ikuti. Ini Abraham juga pernah ikut, oh? Kalian pernah ikut ya? Ikut keluar ya? Apa yang pernah diikut mewakili SMAK atau seminari? Seminari. Ikut Sebagai kegiatan- paduan suara. paduan suara, oke. Ikut apa dulu? Kalau saya paduan suara, tutur kitab suci dan waktu itu ada lomba bahasa Inggris yang online. Oh, bertutur kitab suci pernah ya? Ya. Itu kelas berapa waktu itu? Itu waktu itu kelas 11. Kelas 11 ya? Ya. Ya, sudah 1 tahun di sini ya. Oke, lanjut ke Angel. Pernah ikut di Sorong, di Merauke ya? Merauke. Itu kegiatan apa itu? Itu festival Smaksi Tanah Papua. Ada lomba apa? Yang Ada yang saya ikuti itu ada kor, terus ada pidato bahasa Inggris sama cerdas cermat. oke. Kita tertarik pada pidato. Pidato bahasa Ya, Inggris bahasa tadi. Inggris ya. Angel masih ingat sedikit aja tidak apa-apa sih. Tentang apa? Pidatonya, Temanya apa tentang waktu itu? apa gitu. Jadi
Waktu itu the title of my speech is The Importance of Faith in Success. Faith plays an important role in achieving success. Many people express their desires but are hesitant to take action due to lack of confidence. The fear of failure is a common experience for all of us. In school, we are taught that failure is undesirable. However, in reality, failure serves as the true teacher of success. Ayah, bahaya sekali. Kok semakin lama saya semakin bingung. Itu cerita tentang Iman. Iman. Dengan iman akan membawa kesuksesan. oke. Keren, keren. Berjuang, fight. Ini fasih juga ya bahasa Inggrisnya. Setelah nanti dari sini Eh, ya jelas ya. Tadi siapa? Serwanus. Serwan. Serwan kan sudah jelas. Eh, Nah, kalau Angel ini kelas akhir ini. Bagaimana? kalau untuk saya, aduh bingung juga. Biar sudah Tuhan yang ngatur aja. Iya, iya. Jauh-jauh dari Tanimbar biar Nanti Tuhan yang atur ya. Oke. Ya, aktivitas. Sekarang di dalam ini kan ada aturan asrama untuk berkunjung. Pernahkah kalian dikunjungi oleh orang tua atau teman? Pernah ya? Ya. Serven itu di mana dikunjungi? Datang di sini atau masuk ke ruang tamu atau di mana? Tidak. Hah? Tempat kunjungnya itu ada di pendopo depan. Di Pendopo, pendopo ya. di depan ya. Tidak boleh masuk ke Dalam. dalam ya. Pernah dikunjungi? Pernah. Pernah. Iya. Ya. Alfredo pernah dikunjungi? Aduh, belum pernah. Belum ya, baru 3 bulan. Baru Ya? 3 bulan. Orang tua kunjungi ya. Kalau teman pernah juga. Iya. Teman, terus kalau ada cewek datang, ada teman perempuan atau saudara perempuan ya. Iya. Ya, kalau teman yang lain tidak ada. Tidak boleh. Ada. Atau boleh? Ya, tidak ada. Pak Guru dong tidak ada. Kau bilang saja. Bro, ada yang dari Tanimbar kunjungi Angel di sini sudah pernah atau belum? Ada. Oh, bapak mama gitu datang. Eh, Oke, keren ya. Senang kita bisa ada di sini. Ini dalam rangka 24 ulang tahun ini ya. tuh. 24 tahun ya. 23. tahun. Kalau tahun depan 25 tahun itu pesta perak. Tapi dorong dua sudah tamat. So, Iya. kamu dua ya. Kamu Kita sudah tamat. rencana bikin acara besar. Kita pasang panggung besar sini. Kita bikin reggae di sini saja ya. Gas. Oke, jelas ya. Gas, gas. Oke, kita gas. Baik teman-teman, terima kasih ya. Orang-orang muda tetap terus dengan cita-cita ya. Ada kata-kata dari Ensi untuk mereka, untuk hari esok mereka. Ada? Ya. Buat Angel, Serwan, Abraham, Alfredo tetap semangat, rajin berdoa, dengarkan suara hati. Ini Tuhan mau bawa saya sejauh ini, Tuhan mau kemanakan saya. Ya. Hari-hari minta itu terus sama Tuhan ya. Sudah, itu aja. Ya, tetap semangat ya. Oke, pemirsa Warung Kata Kese, segmen pertama kita seperti ini dan saya harus menghadap ke kamera sana ya. Oh iya. Oke. Dengan demikian segmen kita berakhir. Terima kasih. Kita tetap semangat dan Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Amin. Selamat sore, Pastor, Suster, dan Pak Guru. Terima kasih kami boleh berkunjung ke seminari pada sore hari ini. Dan di segmen kedua ini kita memang mau berbincang-bincang lebih dalam dengan Suster
dengan Pastor Rektor dan Pak Guru perwakilan staf pengajar yang ada di SMAK. Terima kasih Pastor, Suster, dan Pak Guru. Mungkin saya mulai dari Pastor dulu, mungkin bisa kita awali dengan perkenalan dulu karena mungkin umat juga dan sahabat Warung Katekesnya mungkin mau mengenal lebih dulu. Pastor, Suster, dan Pak Guru mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pastor. Baik, saya Pastor Yohanes Budianto Projo. Saya Imam Kuskupan Jayapura dan saya di sini sebagai rektor sejak tahun 2023. Baik. Silakan Suster. Saya Suster Justanti Rerawati OS Ordo Santa Ursula. Saya diutus ke SMAK Seminari dan domisilinya tinggal di Senlan. Baik, Suster. Salam kenal ya, Suster. Silakan Pak Guru, mungkin perkenalkan. Terima kasih, selamat sore semua. Saya Pak Maximilian Sun. Saya staf pengajar di sini sejak tahun 2016 ketika sekolah ini mulai digadang untuk didirikan. Saya dulu mengajar di Semena Bakti, kemudian zaman itu Pak Paul minta untuk kami membantu di sini. Dan bisa waktu itu disuruh memilih dan saya memilih di SMAK Seminari dari 2016 sampai sekarang. Baik, terima kasih Pastor, Suster, dan Pak Guru. Mungkin di KMC kita mulai tanya-tanya dulu ya. Ini karena kebetulan saya pribadi dan mungkin banyak umat yang lain di luar sana dan jujur saja banyak yang belum tahu. Mungkin adakah perbedaan antara seminari menengah dan SMAK, Sekolah Menengah Agama Katolik? Mungkin banyak umat atau orang luar yang mungkin belum tahu tentang perbedaan itu. Mungkin dari Pastor Rektor atau mungkin dari Suster bisa menjelaskan. Baik, kalau seminari menengah sampai baju kasus ini itu hampir dengan menengah yang lainnya. Cuman jadi cirikan kami di sini karena dia berada mengikut dengan SMAK yang dalamnya menekankan pelajaran agama. Baik, ya. Seminari tetapi dengan tema biasa. Kalau di sini kita punya SMAK yang memang dikhususkan untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan pelajaran agama. Mungkin ciri khasnya, keistimewaannya mungkin seperti disebut. Baik, Pastor mungkin bisa menceritakan kepada kami sejak kapan sih seminari menengah Fransiskus Asis ini berada atau hadir di Keuskupan Jayapura ini? Ini perjalanan panjang terkait hadirnya dari banyak resmi tercatat di KWI pada tahun 2000, yaitu dengan rektor pertama Pastor John Korea. Kemudian pada tahun 2003 dan 2004 baru ke program KPT dan KPA yang pertama dari tahun 2004 sampai secara singkatnya. Kemudian terkait dengan program KPT yang sekarang sudah ditunjukkan, sudah punya pemikiran, pertimbangan, juga hal-hal lain yang kita merasa bahwa program itu bisa di-spread, bisa disatukan dengan langsung ke SMAK ya, langsung ke seminarinya, sehingga saat ini program KPI sudah ada, program KPI-nya tetap ada, ya ini bagi mereka yang berminat untuk menjadi imam dan melalui jalur KPI. Baik. Kalau boleh tahu apakah Pastor juga adalah produk asli atau memang asli dari produk dari seminari menengah? Baik, kebetulan saya tidak dari sini. Oh, oke. Baik. Saya mengalami di tempat ini baru ketika saya selesai masa top dan top di Wamena. Saya diminta oleh Bapak Uskup Leo ketika itu untuk sambil kuliah pasca sarjana juga sekaligus mendampingi para seminaris di sini. Hingga saya 3 tahun dari dan 2 tahun, kemudian masih diakui 1 tahun. Setelah kebisan saya pergi melayani paroki di Aceh Timur dan kembali pada tahun 2023. Jadi kasarnya di sini saya di luar 30 bulan saja, kemudian kembali lagi bersama sebagai rektor oleh uskup yang baru, Monsignor dia.
Baik. Terima kasih Pastor. Kalau mungkin tadi Pastor sudah jelaskan bahwa seminar ini sudah ada dari 2000, tahun 2001 ya Pastor. Tersendiri sebagai kepala sekolah di Sekolah Menengah Agama Katolik Seminari Fransiskus Assisi, SMAK sendiri berdiri sejak kapan Pastor ada di sini? Kalau SMAK atau Sekolah Menengah Agama Katolik Seminari Santo Fransiskus, jadi namanya juga sama, itu baru berdiri 8 November 2016. Oh, berarti bulan depan ulang tahun ya Pastor ya? Ya. Oh, November. 8 November. Oh, benar. Iya kan, Oktober. Betul. Saya lupa kalau ini sudah Oktober. Baru tanggal 3. Iya, makanya saya agak bingung. Terus Suster bilang, iya, bulan depan sudah kita rayakan. Berarti dari tahun 2016. 16. Baik. Bagaimana kurikulum yang ada di SMAK sendiri, Suster? Apakah kurikulum yang digunakan itu apakah langsung dari Dinas Pendidikan ataukah dari di bawah arahannya Ditjen agama? Kalau Sekolah Menengah Agama Katolik itu secara naungan kementerian berada di bawah Kementerian Agama. Tapi untuk kurikulum, kami sama dengan sekolah umum pada yang lainnya. Kami mengikuti kurikulum Merdeka dengan pembelajaran di learning. Itu. Kami sama secara kurikulum pendidikan sama dengan sekolah-sekolah di bawah Kemendik. Kami mengikuti segala aturan yang ada dalam Kemendiknas. Itu kurikulumnya sama. Yang beda adalah naungan dan konten dari SMAK-nya. Yang tadi disampaikan Pak Rektor, yang khas adalah keagamaannya. Itu. Berarti kalau Suster telah jelaskan seperti demikian, apakah ada syarat tertentu untuk siswa untuk mau masuk ke sekolah menengah agama? Ya otomatis Katolik, Suster ya. Tapi kalau semisal apakah produk dari SMAK itu apakah semua akan keluar menjadi imam atau tidak? Atau dia hanya mengambil ijazah, artinya dia hanya mengenyam pendidikan selama 3 tahun itu di sini, selesai, terserah dia. Dia tidak akan lanjutkan ke seminari tinggi, mungkin dia mau lanjutkan pendidikan yang lain, ke pendidikan tingkatan yang lebih lain. Secara umum, secara umum ya, harapan keuskupan adanya SMAK adalah lanjut menjadi imam. Tapi dalam perjalanan waktu, para siswa kan punya pilihan, bukan pilihan, artinya ada disposisi batin yang dalam perjalanan tiba-tiba dia sepertinya bukan di sini, tetapi kan dalam pendidikan dia tetap berjalan. Entah mungkin nanti setelah tingkat akhir dia berubah pilihan, tidak lagi ingin menjadi imam, maka tetap bisa ke sekolah perguruan tinggi umum. Tidak harus ke sekolah STFT. Ada sekolah kita di dekat STPK, itu bisa juga. Ya. Kalau begitu, Suster, kalau boleh kami tahu, SMAK sendiri ini apakah di bawah naungan keuskupan kah atau ada yayasan yang mengelola atau membawahi? Jadi secara lembaga sekolah ada di bawah Yayasan Lumen Fide. Tetapi sebagai sebuah karya itu adalah di bawah keuskupan. Jadi artinya secara yuridis ada di bawah Lumen Fide. Yayasan Lumen Fide. Baik. Sebenarnya kami berharap ada perwakilan yayasan juga bisa turut hadir. Hanya saja mungkin yang bersangkutan lagi sibuk, ada kesibukan sehingga mungkin lain waktu kita bisa undang untuk hadir sama-sama bercerita, berbagi sama kami. Kemudian Suster, berarti apakah anak-anak yang mau masuk ke sini itu apakah dia boleh tinggal ataukah memang semua siswa atau apakah kita sebut seminaris ya Suster? Seminaris. Apakah semua harus tinggal di asrama ataukah dia boleh mungkin ada keluarganya di sini, dia datang dari kampung, dia tinggal di keluarganya tapi dia sekolahnya di SMAK, atau semua memang wajib harus ada di asrama? Wajib asrama. Wajib ya. Sejauh pengalaman saya dan formasio dasar untuk seminaris, karena kan
basicnya adalah seminaris gitu. Jadi SMAK terintegrasi dengan seminari itu. Jadi basicnya asrama. Jadi ada anak kami yang rumahnya di Kota Raja tahun lalu, di sini tinggal di asrama. Oh, Ada anak yang di Sentani, itu salah satu. ini tinggal di asrama wajib. Iya. Oke. Mungkin di Gensi ada yang mau ditanyakan Iya, kepada Pak. kita? Oh, Ya, saya tertarik sih soalnya tadi Pak Mas perkenalan karena dikasih pilihan mau mengajar lanjut di TB atau di seminari. Kenapa Bapak memilih mengajar di sini dan karena di sini kan bukan sekolah biasa seperti TB ya. Ini kan sekolah yang berfondasi iman dan panggilan imam untuk seminarisnya. Coba Bapak cerita pengalaman. Baik, terima kasih. Jadi saya memang memulai di Taruna Bakti, kemudian 2016 ketika Pak Rektor zaman itu, Pater Paul, minta untuk kita jalankan sekolah ini dan harus memenuhi kebutuhan guru di sini. Kebetulan kan untuk sekolah menengah agama Katolik itu kan yang spesial dari sekolah ini adalah 5 mata pelajaran keagamaan itu. Ada kitab suci, liturgi, ada doktrin, ada sejarah gereja, dan ada pastoral katekese. Ini yang kalau di SMA umum itu hanya disebut pendidikan agama Katolik. Tapi kalau di sini 5 mata keagamaan itu. Dan saya memilih ke sini karena saya sendiri memang tamatannya dulu ya itu mantan Fransiskan, dan saya juga alumni dari sini. Saya dulu KPA di sini tahun 2008. Jadi saya merasa ada beban moral juga untuk kembali ke sini, melayani di sini, dan itu juga menjadi pesan khusus dari almarhum Pater Nelis Tebai ketika saya tamat. Saya mau ambil ijazah, beliau minta seminari saja. Gitu. Jadi itu merupakan lahir dari keinginan diri, panggilan saya sebagai ya bisa dibilang alumni di sini. Ya, karena alumni di sekolah yang fondasi imam, jadi bukan hanya jadi guru biasa, bisa jadi penggerak lagi di sini, pengajar lagi. Ya. Supaya adik-adik kalau nanti kisahnya seperti Bapak bisa berguna di mana di kemasyarakatan yang agama juga, tidak hanya jadi pastor gitu ya Pak. Ya. Iya. Bapak kalau setiap angkatan di sini ada ciri khasnya Kak, perbedaan setiap angkatan selama Bapak mengajar gitu? Iya, dari 2016 sampai sekarang memang anak-anak kita ini dari setiap angkatan selalu ada keunikannya masing-masing. Kita akan berjumpa dengan anak-anak dari ini 90% saya katakan adalah anak-anak Papua, dan itu suatu kebanggaan. Karena seminar ini bisa mendidik, atau SMAK seminar ini bisa mendidik anak-anak kita dari semua daerah dan terutama untuk anak-anak Papua. Dan setiap angkatan punya kekhususan, ada yang punya kemampuan yang luar biasa, ada yang kemampuannya biasa dan kita perlu dampingi. Dan itu setiap angkatan selalu kita punya, dan mereka adalah anak-anak yang datang ke sini ini anak-anak yang biasa kalau orang mau masuk seminari itu pertama ada kerinduan, ada kemauan untuk seminari, sehingga kesininya itu ketika tiba di sini menjadi jauh lebih mudah untuk kita dampingi. Dan setiap angkatan punya keunikan masing-masing, dan sampai sekarang perjalanan seminari dari tahun ke tahun, dari SMAK dari tahun ke tahun makin baik, makin kualitas, dan anak-anak kita juga makin mendapat pendidikan yang jauh lebih baik. Jadi kalau lihat kekhasan dari setiap angkatan tentu ada. Oh ya. Ada nostalgia zaman Bapak dulu sama yang sekarang. Terus kalau ada nostalgia kayak ada anak-anak yang ingat kembali dengan saya dulu sekolah tuh saya nanti jadi pastor atau tidak. Ada nggak yang Bapak kayak bikin kekhususan saya harus mendidik dia atau gimana? Atau itu terserah dari mereka masing-masing? Itu caranya bagaimana Bapak? Iya, jadi gitu. Jadi dalam menjadi guru di sini kami tidak hanya sebatas menjadi guru yang memberi ilmu saja, tapi kami juga dalam mengajar anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi imam pertama-tama. Terus yang kedua, kita juga mengatakan bahwa kalaupun besok lusa misalnya mereka tidak menjadi imam, mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja di daerah-daerah pedalaman. Dan itu kita alami, anak-anak kita yang mereka yang tamat
dari angkatan-angkatan pertama atau teman-teman kami yang dulu kami semua bermimpi jadi pastor kemudian tidak jadi. Mereka sekarang menjadi orang-orang yang selain berguna di masyarakat tetapi juga adalah anak-anak yang aktif di gereja, menjadi penggerak di paroki, di pedalaman-pedalaman di mana mereka berada. Oh, Bapak dukungan dari pihak yayasan tadi, Yayasan Women Fide. Oh ya. Atau yang dari eksternal di luar terhadap para guru atau pendidik yang di sini? Baik. Gitu. Ya, jadi kami mendapatkan dukungan dari pihak eksternal, terutama dari yayasan yang sebagai katakanlah payung hukum untuk berjalannya sekolah ini. Dan kemudian dari yayasan itu kami mendapatkan pendampingan yang merupakan program dari yayasan yang membantu kami, para guru, untuk meningkatkan kualitas kami sebagai seorang guru. Selain itu, kami juga mendapatkan pendampingan untuk pengembangan profesi kami sebagai guru ataupun tenaga kependidikan dari Kementerian Agama, karena sekolah ini seperti tadi dijelaskan oleh Suster berada dalam naungan berada di bawah Dirjen Bimas Katolik, sehingga untuk pendampingan kepada kami sekolah, para guru itu sangat kuat untuk pengembangan kualitas kami sebagai guru. Oh, sebagai Bapak kan alumni di sini, Bapak harapannya bagi para seminaris di sini untuk calon gembala yang setia dan berintegritas di tengah masyarakat nanti? Iya, saya berharap anak-anak kami ini menjadi orang-orang yang pertama menjadi imam-imam di 11 tahun kemudian dari sekarang, itu bisa menjadi pastor-pastor yang luar biasa, memberikan pelayanan kepada umat kita di mana saja mereka ditempatkan. Dan kami semua yang ada di sini, dari Pak Rektor, Suster, para pembina, dan kami para guru, melatih anak-anak kami untuk menghayat sederhana, menjadi orang-orang yang sederhana, menjadi orang Katolik yang berkualitas secara moral, secara keagamaan, sehingga di kemudian hari mereka bisa menjadi orang-orang yang menggerakkan gereja di mana saja mereka berada. Tadi kan Bapak cerita yayasan biasa membantu ada pelatihan. Coba ada, kalau bisa Bapak mau sampaikan kepada masyarakat atau kita umat yang di sekitar atau masyarakat luas untuk pentingnya pengembangan untuk seminari ini ke depannya, Bapak. Iya, mungkin saya bicara dalam konteks saya sebagai seorang guru di seminari, di Smart Seminari. Saya malah merindukan anak-anak terutama di Keuskupan Jayapura itu kalau boleh itu di setiap paroki, ya mulai tahun depan itu kalau boleh setiap paroki itu mungkin diwajibkan 2-3 anak dari setiap paroki datang ke Smart Seminari. Mari kita bawa anak-anak kita belajar di sini, sehingga besok lusa kalau mereka menjadi pastor itu kita puji Tuhan karena itu adalah panggilan. Tetapi lebih dari itu adalah di seminar ini tempat di mana pembinaan karakter, penanaman nilai-nilai kekatolikan itu menjadi sangat kental, sehingga mereka besok lusa ketika keluar dari sini menjadi orang-orang Katolik yang baik, yang berguna, yang tentu saja berdampak bagi perkembangan hidup umat ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maksim untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Mungkin saya mau kembali ke Pastor Rektor sebelum kita jauh melangkah di pembicaraan kita sore hari ini. Boleh Pastor infokan kepada kami atau menjelaskan kepada kami sebenarnya visi dan misi utama dari Seminari Menengah Fransiskus Asisi Jayapura ini dalam membina para seminaris. Baik, untuk visi sendiri, dia panjang. Jadi lembaga pendidikan Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi, pendidikan calon imam pada tingkat menengah yang berkualitas, handal, gratis pada keterampilan hidup, dan pada seminari tanggap terhadap satu perubahan, yang kedua pada tuntutan, dan yang ketiga pada juga kebutuhan zaman, yaitu visi. Kemudian untuk mendukung visi ini, kami menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, kemudian pembiasan dan penerapan seminaris
dalam bidang standar, dalam bidang sanitas, dan setia. Jadi ini semua dibuat agar para seminaris mampu menentukan pilihan yang baik, bebas, dan bertanggung jawab, bisa menjadi satu orang yang benar dan hari itu gereja dan Baik, Pastor. Jika demikian, lantas bagaimana kehidupan rohani, akademik, dan disiplin sehari-hari dibangun di dalam seminari menengah ini? pada umumnya sama seperti seminar yang lain. Kita berusaha untuk mengejar, membuat seminar ini berusaha belajar dengan seminari menengah yang lain di Indonesia. Kita juga belajar untuk melihat keterbatasan kita terlebih dahulu yang menjadi peluang untuk kita supaya bisa membangun dengan ciri khas Papua itu lebih penting menurut saya. Karena menurut saya bahwa seminari-seminari yang lain punya standar sendiri. Kita juga harus belajar yang realitas kita juga masih tahun 24. Meskipun sudah umur hampir pesta berat, tetapi realitas kita belum sampai ke sana. Ini kita masih berjuang. Untuk sampai ke sana kita mulai menata banyak hal tempat ini, yang disiplinan kami, Pak Rektor juga pada format belajar dari seminar-seminar lain, tentang peraturan, tentang perubahan yang mungkin kami bisa terapkan di seminar ini. Ini memang mudah karena latar belakang pendidikan juga informasi seminar masyarakat mungkin tidak populer di tempat-tempat lain ya, seperti di Flores atau di daerah Jawa yang memang sudah sangat tua. Jadi kita berusaha untuk sekuat tenaga bisa mengejar apa yang perlu kita sambil melihat kemampuan kita sendiri supaya tadi ciri khas kita sebenarnya Papua itu sudah. Ya, salah satunya mungkin kami Warung Katekese dalam rangka 24 tahun seminari, kami mau datang ke sini, kami mau mungkin melalui program kecil kami ini, kami juga bisa mempromosikan seminari SMAK kepada umat di Papua, terutama di Keuskupan Jayapura, agar mungkin anak-anak muda itu lebih terpanggil untuk datang dan bersekolah di sini, menimba ilmu di sini dan menjadi panggilan hidup mereka mungkin mau menjadi imam. Kalau pastor sudah cerita tadi, saya mau tanya ke suster dengan suster, pastor, bahkan Pak Guru, tantangan apa sih yang dihadapi dalam mendidik anak-anak? Kayak suster, seorang kepala sekolah, seorang wanita menghadapi murid yang semuanya laki-laki, bagaimana suster bisa menghadapi, apalagi kita tuntutan zaman hari ini, suster, anak-anak di luar sana, walaupun tadi kita sudah dengar adik-adik seminari bercerita bahwa mereka tidak diberikan kesempatan menggunakan handphone, tidak menggunakan gadget. Sementara saat ini dunia kita berkembang, dunia teknologi semakin berkembang dan otomatis informasi yang mereka juga semakin ingin mereka ketahui. Sehingga itu pasti akan menjadi salah satu hambatan terbesar suster, pastor, dan Pak Guru dalam mendidik mereka menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana sih pastor, suster, dan Pak Guru menghadapi situasi seperti ini? Baik, kalau dari saya perjalanan terakhir, saya melihat tantangan ini pertama-tama sebagai peluang bagi saya untuk belajar, melihat apa yang bisa saya buat, kami buat untuk bisa mengembangkan para siswa. Mungkin yang pertama bahwa pada seminar ini yang hampir sebagian besar juga berasal dari gunungan. Mereka tidak berasal dari latar belakang pendidikan. Kita harus mengakui dengan jujur ya. Dengan latar pendidikan yang mumpuni di jenjang SMP, mengakui. Kita berusaha untuk bisa mengcover ya, dengan program-program yang ini tantangan terbesar kami. Bagaimana bisa benar-benar disebut sebagai seminar, dan benar-benar disebut sebagai siswa SMA yang mestinya sudah bisa membaca dengan baik, bisa menulis dengan baik, dan bisa memahami dengan baik. Seperti tadi saya katakan bahwa ini peluang bagi kami. Saya secara pribadi yang merasa bahwa tantangan ini cukup besar. Kami berkomitmen untuk bisa sampai meningkatkan kualitas itu. Tantangan kedua menurut saya sebagai rektor di tempat ini,
terkait dengan finansial. Finansial ini yang saya maksudkan ini karena kita setelah berpisah dari Karma Bakti pada tahun 2016, kita memang betul mandiri, berusaha mandiri untuk mengelola sekolah, juga mengelola seminar yang memang sudah dikelola dengan baik. Dengan dana yang sama, harus mengelola dua lembaga yang berbeda dengan sebenarnya tidak ada perubahan jumlah dananya. Tapi pertama-tama saya selalu melihat bahwa ini karya Tuhan, ini bukan karya kami, bukan karya manusia. Dan saya harus menyerahkan kepada Tuhan yang membentuk, juga hadir untuk membawa para seminar ke tempat ini. Itu pertama-tama. Ada kekhawatiran, ada, tetapi sebagai seorang imam saya harus melihat bahwa ini karya Tuhan yang harus pertama-tama diserahkan kepada Dia untuk seluruh prosesnya. Sampai sejauh ini jatuh bangun naik itu kan sudah berjalan. Ada banyak keluarga-keluarga yang membantu, ada banyak orang-orang baik yang saya melihat bahwa ini perpanjangan tangan Tuhan supaya sekolah ini seminar ini tetap. Baik, kalau dari Pastor sendiri tantangannya? Kalau saya, ya sebenarnya tantangannya sama sih seperti yang dialami Pak Rektor ya. Tapi saya juga hampir mirip melihat itu peluang karena kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Dan anak-anak di sini tantangannya mereka datang bukan bersamaan dengan teknologi itu. Jadi mereka bukan lahir dengan teknologi, tapi lahir misalkan 90% itu rata-rata ada di misalkan di pegunungan. Nah, sehingga tidak lahir dengan kemajuan teknologi, tapi itu menjadi peluang bahwa itu dibutuhkan untuk mereka sehingga kita bisa mencari celah untuk bagaimana mendampingi mereka. Justru itu menjadi semacam semacam promosi untuk ke mereka nih loh. Kamu tetap bisa berjalan dengan yang lain, bersama dengan yang lain. Maka sekolah juga menyediakan dengan berbagai macam alat dan teknologi untuk perkembangan zaman itu dan teknologi dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Tetapi juga tetap memberikan ruang mereka yang sangat dekat dengan alam. Artinya lewat kegiatan-kegiatan, entah itu olahraga, entah itu prakarya dengan alam yang ada, berkebun, dan kemudian olahraga. Jadi kita memberikan ruang sebagaimana yang dibutuhkan oleh orang muda. Terutama ini anak laki-laki. Jadi laki-laki punya psikologi yang sangat berbeda dengan perempuan. Maka secara fisik mereka harus diberi ruang yang lebih luas untuk bergerak. Maka kegiatan-kegiatan di sekolah juga harus memberikan ruang itu. Ekstrakurikuler yang juga memberikan ruang mereka bergerak lebih bebas. Seperti itu. Kira-kira itu sehingga bagi saya bukan menjadi sebuah tantangan tapi menjadi ruang di mana peluang untuk lebih mengembangkan mereka. Karena ada celah yang sangat luas untuk karya pelayanan kita. Karya kerasulan kita. Sehingga sungguh perutusan itu bukan sekedar formalitas bahwa ini sekolah. Tapi bahwa di situ ada ruang di mana kita diutus untuk benar-benar memanusiakan manusia. Di tengah situasi yang seperti ini. Dan saya melihat mereka datang dengan potensi yang alami, potensi mereka sangat-sangat baik. Tapi ruang di sekitar mereka yang untuk aktualisasi diri itu yang perlu disediakan. Kalau boleh tahu, Pastor, jumlah seminaris saat ini yang ada di sini berapa banyak? Untuk saat ini sudah 103 seminaris. Karena kita punya kelas KPA yang juga bisa dari kalau dari Smart sendiri 92 siswa juga seminaris. Dan ini cukup banyak. Untuk minat pendaftar banyak. Kita menyaring mereka karena pertama dari kesehatan itu paling utama karena itu bersama. Lainnya bisa sesuai kemudian ini kesehatan yang bersama. Lantas bagaimana Pastor? Kalau saya tidak salah, kritik saya kalau saya salah, seminar ini dibawa keuskupan. Pastor sendiri melihat sejauh ini peran keuskupan, paroki, bahkan kita turun ke keluarga, bahkan sampai ke komat-komat untuk seminari sendiri seperti apa? Baik, peran keuskupan sejauh ini cukup baik. Artinya bahwa
bukan keuskupan yang sangat tua. Kita masih belajar. Kalau dari sering bersama uskup, saya melihat bagaimana dia punya hati ada di sini, jantungnya ada di sini. Ya memang sebenarnya harusnya menjadi jantung keuskupan. Dia memberi banyak waktu, memberi banyak kesempatan, memberi banyak hal untuk seminari, perhatian para supaya seperti yang beliau katakan, supaya seminari ini sejajar dengan seminari-seminari menengah yang ada di Indonesia Barat. Dari keluarga-keluarga baik. Sejauh ini selalu ada satu dua keluarga yang khususnya untuk umat paroki Waina, Terang Belia Waina, selalu hadir secara konsisten setiap bulan, menyumbangkan sedikit supaya mereka proyek dari masing-masing keluarga untuk mendukung kehidupan para calon imam. Baik. Mungkin kita menutup perbincangan kita sore hari ini. Mungkin Pastor, Suster, dan Pak Maksud tadi mungkin belum sempat sampaikan tantangan dalam membina adik-adik di Smart Seminari. Mungkin sekalian saja harapan Pastor, Suster, dan Pak Guru dalam membina adik-adik di Smart di Seminari ini. Apa harapan Pastor dan Suster dan Pak Guru mungkin bisa disampaikan? Bagus ya, dulu saya. Ya kalau saya untuk anak-anak kita di Smart Seminari, ya kami dari sekolah memberi diri seluruhnya, seutuhnya untuk anak-anak kami dengan segala kemampuan, dengan segala pengetahuan yang kami miliki, tidak setengah-setengah. Dan kami berharap apa yang kami berikan untuk anak-anak kami hari ini, lusa mereka bisa menjadi pastor-pastor yang sungguh melayani umat kita dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan, dan di mana saja mereka berada, mereka bisa mewartakan tentang kerajaan Allah secara konsisten dan dengan gembira. Itu harapan saya. Suster sendiri? Kalau saya harapannya cukup sederhana. Semoga dirinya seminari dan semak ini semakin menambah jumlah jajaran imam, calon imam ke depan. Karena itu harapan terbesar Bapak Uskup. Setiap lulusan tanya, berapa masuk ke CFD? Ini kan berarti harapan yang sungguh besar yang diharapkan oleh keuskupan. Semakin bertambah yang datang dan juga yang lulus untuk KS. Amin. Pastor sendiri? Dari saya, harapan terbesar saya bahwa sebagaimana kita tahu bahwa seminari adalah jantung keuskupan. Harapannya bahwa semua orang yang berada di keuskupan ini, mulai dari Bapak Uskup sampai ke umat di kemas masing-masing, itu menyadari bahwa jantung gereja itu ada di sini. Mari kita bersama-sama mendukung supaya jantung ini sehat, bisa memompa kita untuk masa depan. Baik, terima kasih banyak Pastor, Suster, dan Pak Guru untuk berbaginya. Tak lupa kami dari seluruh tim Warung Katekese mengucapkan selamat 24 tahun kepada seminari. Mungkin nanti di tayangan kami kepada umat sekalian dan penonton Warung Katekese, nanti kami akan sertakan juga ada nomor rekening dari seminari bagi umat sekalian yang mungkin tersentuh hatinya menonton tayangan kami agar mungkin bisa memberikan tergerak hati untuk memberikan sumbangan bagi seminari kita tempat membina calon-calon imam baru kita. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pastor, Suster, dan Pak Guru. Semoga tetap setia dalam pelayanannya. Terima kasih banyak. Kami dari Warung Katekese. Halo guys, kali ini teman yuk kita mau ke suatu tempat yang tentunya sudah tidak asing lagi nih bagi kita semua. Kemana? Yuk check it out. Dan ini dia tempatnya. Salah, ini gerejanya G. Oke, kita coba lagi. Dan ini dia, welcome to Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi. Ini merupakan sekolah menengah agama Katolik yang terakreditasi B tentunya. Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi Keuskupan Jayapura terletak di Jalan SPG, Komplek Teruna Bakti, RT 2 RW 2, Kelurahan Yabansai, Jayapura. Seminari ini secara resmi mendapat SK pada tahun 2016 dan juga akreditasi pada tahun 2019 serta telah mencetak imam pastor yang luar biasa. Langsung saja G masuk ke dalam, dan pada saat kita masuk kita disambut langsung dengan pepohonan yang sangat rimbun dan juga bunga-bunga yang indah.
Selanjutnya Age menyusuri ruangan-ruangan kelas yang ada. Ini dia ruangan kelasnya sangat besar, nyaman dan juga tentunya adem. Ada juga beberapa karya terkait dengan tata liturgi dan juga sakramen. Dan pada saat kita keluar, wastafel untuk mencuci tangan yang menjamin kebersihan dari setiap peserta didik. Ada juga nih mading yang dibuat dengan begitu kreatif dan ditempel di sepanjang lorong-lorong kelas pada saat kita jalan. Selanjutnya ada lab bahasa, ada juga fasilitas lain seperti ruangan komputer di mana para siswa akan belajar seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada juga kantor di mana para pendidik berada dan ada juga ruangan OSIS untuk para OSIS nantinya. Sekolah ini juga masuk dalam gerakan pramuka gugus depan kota Jayapura tentunya. Nah, selanjutnya G jalan dan kita menuju ke asrama para siswa di mana para siswa tinggal selama di seminari. Nih, suasananya sangat adem, ada yang menyapu, ada yang membantu temannya membersihkan kepala, ada yang bermain basket. Ada juga ruang kantor seminari bagi Bapak Ibu yang memiliki urusan dapat berkunjung ke kantor ini nantinya. Pada saat menyusuri, G menemukan satu lagi fasilitas unggulan yaitu lapangan basket. Nah, yang ini adalah hasil prakarya daripada para siswa untuk kelas 10 dan juga 11 di mana mereka membuat kebun dan juga ini pada saat mereka bekerja serta hasil kerja mereka yang begitu luar biasa. Selain itu di seminari ini juga ada Gua Bunda Maria yaitu Gua Bunda Pelindung Abadi yang dimana para peserta didik nantinya dapat menggunakan tempat ini sebagai sarana doa mereka. Seminari Santo Fransiskus Assisi ini sangat rimbun dan juga sangat ramah lingkungan dengan banyak tumbuh-tumbuhan. Selain itu ada juga kapela di mana para seminari dapat berdoa di sini dan juga dapat menikmati kasih Kristus. Nah, selanjutnya G ingin mewawancarai beberapa peserta didik. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Jansen Wahur, biasa dipanggil Jian. Saya kelas 10A. Kelas 10 itu yang saya sudah belajar sejarah, sosiologi, kitab suci, pastoral katekese, sama bahasa Indonesia. Bisa bermain sama teman-teman, bisa berkenalan dengan abang-abang mereka, bisa menjalankan kegiatan. Harapan kedepannya, saya akan disiplin, sikap sopan santun, belajar sikap sopan santun, mandiri. Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi hadir sebagai lembaga pendidikan calon imam pastor Katolik dengan mata pelajaran umum dan juga khusus agar nantinya dapat melanjutkan kepada seminari tinggi. Selamat sore, pastor-pastor. Terima kasih atas kesempatannya di sore hari ini mau berbincang-bincang bersama kami, Warung Katekese. Senang sekali kami sore hari ini bisa hadir di halaman seminari yang sangat asri dan sejuk ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit. Tadi kita sudah mendengarkan bersama di awal-awal segmen, kita sudah bicara tentang sejarah seminari, hingga akhirnya kita saat ini menghadirkan pater berdua. Mungkin biar umat di rumah juga, penonton Warung Katekese bisa mengenal kembali. Walaupun pastor berdua mukanya sangat familiar di Warung Katekese, mungkin bisa diperkenalkan kembali pastor berdua, mungkin namanya, terus sebagai apa di seminari menengah ini. Silakan mungkin dari Pastor David. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya Pastor David OFM. Saya hari-hari bekerja di STFT Fajar Timur sebagai staf dosen. Kebetulan tinggal bersebelahan di kompleks seminari ini. Juga membantu mengajar di sini jika dibutuhkan. Terima kasih. Itu saja. Pastor Verto, silakan. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Saya Pastor Stefanus Noverto, OFM, dan saya sebagai tenaga pengajar di SMAK, tetapi juga formatur di Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi. Seperti itu. Saya juga bisa tinggal bersama dengan Pater David di komunitas. Tetapi dalam karya saya mendapat SK dari Keuskupan, maka saya full time di seminari menengah. Baik. Seperti itu. Ya, makasih Pastor. Terima kasih Pater. Mungkin NC saya mengawali mau bertanya ke Pastor David sebagai sepertinya yang lebih senior ya daripada Pastor Verta ya kayaknya. Pastor, saya mau bertanya terkait usia seminari yang
tanggal 4 Oktober ya, 4 kalau Oktober. tidak salah akan Besok, ya. memperingati HUT-nya yang ke-24 tahun. tahun ya, betul. Pastor David sendiri di usia yang ke-24 tahun ini sebagai imam yang pernah dan Ya, kapan betul. saja siap dipanggil untuk membantu mengajar di sekolah menengah dan seminari menengah ini, bagaimana sih Pastor melihat perkembangan seminari dan SMAK ini sejauh ini 24 tahun ada di Keuskupan Jayapura? Baik, luar biasa pertanyaan yang baik. Tadi sudah disampaikan bahwa saya juga alumnus dari seminari ini. Saya angkatan yang keempat, kalau tidak salah, di seminari ini tahun 2006. Jadi waktu itu ya hanya beberapa gedung saja yang baru waktu itu. Mungkin kompleks ini beberapa gedung baru, ini yang lain masih gedung yang lama, masih zaman misionaris. Ya sudah, kita hadir dengan apa yang ada dari kampung, kemudian dengan satu cita-cita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, waktu itu kebetulan KPA di seminari itu hanya untuk Fransiskan. Jadi kami waktu ada berdelapan calon Fransiskan di KPA, kami dididik di sini bersama dengan adik-adik yang KPP. Lalu kami kemudian mengikuti pembinaan. Yang SMA waktu itu masih sekolah di Teruna Bakti. Kemudian dalam perjalanan waktu 1 tahun di sini saya ke Wamena untuk tahun postulan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan yang cepat, sudah sampai usia 24 tahun, bagi saya itu satu usia yang luar biasa. Ketika melihat perkembangan seminari di usia yang ke-24 ini, tahun depan sudah pesta perak, artinya banyak hal yang baik yang sudah dihasilkan dari seminari ini. Baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Banyak alumni dari seminari ini yang juga sudah bekerja menjadi imam dan juga yang bekerja di pemerintahan, ya baik, saya lihat baik adanya. Jadi ada tren perkembangan yang baik. Berarti dari angkatannya Pastor David sendiri apakah semua menjadi imam atau? Dari kami itu puji Tuhan kami 3 orang yang orang. Fransiskan ya sekarang jadi imam. Satu waktu sama-sama tapi dia dari Teruna Bakti, Pastor Victor. Jadi kami bertiga ya puji Tuhan jadi imam Fransiskan. Baik, menurut Pastor David sendiri atau apakah ada saran dari Pastor sendiri untuk perkembangan baik seminari menengah maupun SMAK sendiri? Mungkin ada dari Pastor, mungkin ada saran atau masukan untuk pengurus pengelola yang ada di SMAK dan seminari ini? Baik, harapan dari saya mungkin waktu itu kami masih satu ya, belum ada SMAK sendiri, kemudian seminaris sendiri. Waktu kami semua dibina jadi satu sebagai seminaris. Tapi ketika dalam perjalanan waktu sudah ada pembedaan itu, tapi bagi saya sama saja, artinya pembinaan dari segi intelektual di SMAK, kemudian di seminari itu dari segi kepribadian, afeksi dan lain-lain. Artinya itu ada satu kerjasama yang baik, ya, membentuk pribadi yang baik, yang matang untuk menjadi seorang petugas pastoral itu tidak mudah. Jadi di sini saya rasa tempat yang cocok untuk di mana orang-orang muda ini dibina, dibentuk, kemudian menjadi seorang petugas pastoral, menjadi seorang imam yang akan berkarya di tanah Papua ini. Maka harapan saya ya semua komponen yang ada di lembaga ini, entah itu rektor ataupun kepala SMAK dan juga staf pembina, staf guru yang ada di kompleks ini ya bekerja sama. Itu saja harapannya. Kita kerjasama sehingga hal-hal yang masih kurang bisa ditingkatkan, yang sudah baik ditingkatkan lebih baik lagi sehingga kita punya harapan yang baik untuk generasi Papua yang ke depan ini, adik-adik yang datang dari tempat-tempat lain di Papua ini yang sudah diutus dari paroki masing-masing, kemudian datang memberi diri mereka untuk dibina, dibentuk menjadi seorang calon petugas pastoral di tanah ini. Itu harapan saya. Baik. Mungkin Adik MC ada yang mau ditanyakan ke Pastor Verto? Kalau tadi kita sudah dengar dari Pastor David, mungkin dari Pastor Verto, Adik MC ada pertanyaan? Pastor Verto, dengar-dengar Pastor dipercaya selaku ketua panitia ya untuk HUT ini seminari yang ke-24. Boleh ceritakan atau pengalaman pribadi saat Pastor dipilih untuk mewakili sebagai ketua panitia? Ya, saya mau mengkonfirmasi dengar-dengar itu. Iya. Dan memang betul. Ya, saya sebenarnya tidak mau menyebut diri sebagai ketua panitia. Mungkin lebih pas ya, ini refleksi pribadi. Saya bertanggung jawab untuk acara ini. Acara ini tentu saja terkait dengan 24 tahun seminari menengah Santo Fransiskus Assisi.
Dan siapa yang menunjuk jelas itu pimpinan kami di sini, Pak Rektor. Dalam pertemuan kami sesama formator di sini, beliau sampaikan bahwa Pak Ferto bisa bertanggung jawab untuk acara kita yang nanti puncaknya pada tanggal 4 Oktober. Jadi benar, dengar-dengar itu saya konfirmasi benar itu. Jadi saya sebagai penanggung jawab dalam acara ini. Perasaannya bagaimana Pak Ter? Oh, perasaan. Bahagia. Perasaan saya biasa aja gitu ya. Rasa tambah. Bahagia itu tentu ya, bahagia. Lalu ini karena tanggung jawab, jadi perasaan yang mesti juga disertakan dengan pikiran. Artinya mesti berpikir untuk bagaimana buat baik acara ini. Sesederhana itu. Jadi saya senang dan saya mau bertanggung jawab atas kepercayaan ini. Jadi perasaannya I'm enjoy. Iya. Dan ya harus jalan dengan penuh sukacita. Iya, puji syukur. Pastor, sudah ada program atau kegiatan apa yang diadakan bersama adik-adik di seminari sini ya? Iya. Untuk tanggal 4 nanti. Oke, terima kasih. Kegiatan itu sudah ada dan kami sudah buat. Sederhana sekali kegiatan kami. Kami buat intern saja. Intern yang saya maksud adalah kami dari pihak seminari, tetapi juga kami melibatkan pihak Sekolah Menengah Agama Katolik atau yang kita sebut dengan SMAK. Jadi kami jalan bersama, kami terlibat bersama dalam kegiatan ini. Menyongsong kegiatan puncak nanti, kami buat acara yang sifatnya have fun, olahraga bersama, futsal, lalu kemudian kami beri apresiasi dengan juara-juara itu. Ada hadiah-hadiah. Ya, tapi di antara kami seminaris juga guru-guru di sekolah pun kami para formator. Jadi semua dilibatkan, Iya. bukan hanya adik-adik mereka saja, tapi guru-guru, tenaga pendidik semua dilibatkan ya Pak Ter? Benar, semua dilibatkan. Kalau boleh tahu ada tema yang diangkat untuk HUT seminari yang ke-24, apa temanya dan maknanya, kenapa bisa tema itu diangkat gitu Pak Ter? Tema kami untuk merayakan 24 tahun Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi itu bunyinya demikian: mari berjalan bersama dan teguh dalam pengharapan. Refleksinya kurang lebih seperti ini. Ada banyak pengalaman, ada banyak situasi yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Dalam arti tentu saja pasti ada hal-hal yang kurang, yang miss sana dan sini. Maka ajakan untuk mari berjalan bersama itu untuk kami para formator, para seminaris, tetapi juga para guru di SMAK. Kita jalan bersama dan kita teguh supaya kita memiliki pengharapan. Harapan untuk apa? Untuk masa depan anak-anak ini, para seminaris. Selain kita juga harus memiliki pengharapan, para guru, juga para formator, tetapi juga anak-anak seminaris ini, mereka adalah harapan gereja, jantung gereja, masa depan tanah ini. Jadi jalan bersama, kita bergandengan tangan untuk memberi pengharapan pada anak-anak. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Tema yang diangkat, kalau kita tadi sudah mendengar Pastor David, angkatan memang alumni dari sini. Pastor Ferto sendiri apakah memang alumni dari sini ataukah dari seminari di luar? Iya, saya juga alumni di sini. Oh, alumni di berarti sini. adik tingkat ya? Iya, adik tingkat. Berapa tahun ya, Pastor ya? 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 tahun. Saya angkatan tahun 2012-13. 2012, oh ya. 2012, baik. Kalau Pastor David dari tahun 2006 ya. sudah menjadi penghuni di sini. Pastor Ferto 2012. 6 tahun kemudian. Iya, 6 tahun kemudian otomatis ada suatu perubahan yang pasti serta-merta telah terjadi di seminari ini dan mungkin dari SMAK. Walaupun waktu zamannya Pastor David SMAK belum ada. Pastor Ferto dan Pastor David sendiri, adakah perubahan yang signifikan yang Pastor berdua melihat dari zamannya Pastor berdua memilih masuk ke seminari ini hingga hari ini? 24 tahun seminari ini, apakah ada perubahan yang berarti menurut dari pandangannya dan memang sehari-hari Pastor berdua ada di sini
mungkin bisa diinfokan kepada umat dan kita semua. Dari saya dulu. Perubahan yang saya lihat itu sudah dari tadi pada perkembangan dari seminari, kemudian ada SMAK, itu kemudian yang kedua dari segi kuantitas, itu jumlah seminari semakin bertambah, kemudian staf pengajar, staf pembina juga sudah semakin banyak, dan juga regenerasi untuk kepemilikan lembaga ini juga puji Tuhan sudah. Jadi pertama kami Fransiskan, kemudian sudah diserahkan ke Keuskupan Jayapura yang dikelola oleh para saudara Projo di tempat ini. Kami yang Fransiskan membantu. Jadi saya pikir itu perkembangan yang baik. Artinya bahwa ada saat di mana ya sudah kita membiarkan generasi muda untuk bisa berkembang, bisa mengelola lembaga ini menjadi lebih baik. Saya pikir itu mungkin perubahan-perubahan yang saya lihat sejauh ini. Kalau Pastor Verto sendiri, mungkin kalau Pastor David sudah menyampaikan dari perubahan dari pengelolaan, mungkin dari segi mungkin fisik bangunan, apakah mungkin ada pertambahan, ada asrama baru, ada bangunan baru yang mungkin Pastor dari zamannya Pastor, dulu kayaknya belum ada ini, sekarang sudah ada yang baru, ada perubahan apa begitu, ada tambahan bangunan mungkin. Perpustakaan, aula. Ya, waktu 2012 saya ada di sini, perubahan itu pasti sudah ada, walaupun sedikit. Sebagaimana tadi yang sudah dikatakan oleh Pater David, soal gedung ya, bangunan itu waktu itu saya tidak tahu waktu angkatannya Pater David gedung mana yang sudah ada dan mana yang belum. Tetapi waktu saya ada di 2012 itu, gedung ini selain refter baru yang di sebelah sana, nanti kita bisa keliling dan bisa lihat. Selain refter itu, perpustakaan, iya, perpustakaan sudah ada ya. Mungkin tambahan gedung itu. Itu waktu zaman saya. Kemudian sekarang saya alumnus atau alumni, kemudian ditempatkan di sini untuk kembali bernostalgia. Dulu sebagai seminaris, sekarang sebagai apa ya? sebagai formator atau sebagai kakak atau bapak yang mendampingi anak-anak macam. Perubahan cukup ada selain renovasi, macam itu. Saya pikir aula dan kapela kami itu disulap menjadi baru oleh pimpinan kami, Pak Rektor yang sekarang. Tentu ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, macam itu. Itu terkait dengan gedung secara fisik. Tapi mungkin saya bisa tambah sedikit perubahan berkaitan dengan peserta didik, tetapi seminaris dari tahun ke tahun itu pasti ada ya. Secara mental, psikologis pasti berbeda. Karena seiring berkembangnya zaman, orang punya mental yang berbeda. Dan perlu juga penyesuaian adaptasi kita sebagai pembina, sebagai pendamping, menghadapi situasi anak-anak yang demikian. Dulu angkatan Pater David berbeda, angkatan kami berbeda. Ada kelemahannya tetapi ada juga kelebihan. Pun seminaris yang sekarang. Macam itu. Oke. Terima kasih. Ini adik Kensi, selain kita mau merayakan HUT Seminari Menengah yang ke-24 tahun, ini kedua pastor kita berbahagia juga karena Ordo OFM juga akan hari ini 800 tahun Kidung Saudara Matahari. Ulang tahun. Iya. 800 tahun Ordo Fransiskan ya, Pater ya. 800 tahun Kidung Saudara Matahari itu satu kidung yang dibuat oleh Santo Fransiskus Assisi tahun 1224, dan bertepatan dengan itu tahun ini 1225 jadi 800 tahun. Itu kidung yang dibuat mengisahkan tentang alam ciptaan. Nah, itu yang kemudian dipakai sampai dan Paus Fransiskus mengambil itu sebagai tema untuk Laudato Si. Jadi bagaimana panggilan untuk menghargai alam, menjaga alam dan lain-lain. Itu yang kami rayakan tahun ini. Pater berdua sendiri sebagai Ordo OFM ini, perasaan pastor berdua, mungkin saya ini sedikit, kenapa sih memilih untuk mengikuti Ordo OFM ini? Kenapa tidak pilih mungkin yang diosesan atau yang lain? Kenapa memilih Ordo OFM sebagai panggilan hidup? Saya pertama kali waktu kesini 2006, saya lihat waktu itu rektornya Pater John Kore. Jubahnya bagus ya. Saya kapan bisa pakai jubah itu? Lalu Pater John Kore
sudah kasih pembinaan, pembekalan untuk kami waktu itu, dan sudah kami mengirim lamaran untuk jadi calon Fransiskan, dan puji Tuhan diterima. Setiap tahun ada proses seleksi, diterima, dan akhirnya sampai sekarang. Jadi yang pertama motivasi awal karena jubahnya bagus, unik, tapi kemudian dalam perjalanan ya karena spiritualitasnya kemiskinan dan persaudaraan, ya itu kemudian membentuk saya untuk menjadi seperti ini, seorang Fransiskan. Itu mungkin motivasi awal waktu itu. Kalau Pater Verto? Saya tambahkan sedikit. Saya rupanya baru tahu nih kalau saya dan Pater David, senior saya nih ya, itu punya motivasi awal yang begitu sederhana. Saya dulu tertarik dengan para frater yang pergi asistensi di paroki saya. Di mana dulu Pater? Parokinya? Paroki Santa Clara Tajalere. Oh di Taja. Nah, di Taja. Saya Kami juga pergi. orang lokal ini Keuskupan Jayapura. Nah, saya pergi asistensi di sana dengan jubah yang, waduh, saya lihat tampan sekali nih mereka ini. Dan siapa itu? Siapa ke dia? Para frater itu? Salah satunya adalah Pater David. Pater David yang pergi. Jangan motivasinya Pater Verto kan Iya, Pater David pergi ke sana dengan beberapa saudara yang asistensi, dan saya waktu itu sebagai OMK yang aktif dan setia mendampingi para frater. Salah satunya Pater David. Jadi dengan pembawaan mereka sederhana, ramah, mau sapa siapa saja, kau kecil kah, besar kah, orang tua, siapa saja boleh disapa dengan kelembutan yang ada. Jadi itu sesederhana itu, jubahnya bagus dan pembawaan mereka berkarisma. Dengan motivasi seperti itu ya memutuskan untuk masuk seminari. Dan masuk seminari saya sudah tahu bahwa saya akan menjadi Fransiskan. Dan ya sampai sekarang saya jadi Fransiskan. Harap saya juga berkarisma seperti memotivasi seminaris yang ada mungkin untuk terpanggil. Betul. Jadi seperti itu, dan senang sekali ada sukacita, ada kegembiraan untuk merayakan 800 tahun Kidung Saudara Matahari ini. Bersama dengan itu juga karena pelindung seminari maupun SMAK ini kan adalah Santo Fransiskus Assisi. Maka bahagianya double itu, ganda itu. Iya. Dan tidak heran ini kita teduh sekali karena banyak pohon-pohonan, ada juga hewan yang dipelihara, luar biasa. Satu ciri khas memang Santo Fransiskus. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami, kira-kira menurut pastor berdua, apa arti sejati bertumbuh dalam pengharapan jika dilihat dari teladan hidup Fransiskus dan 800 tahun perjalanan Ordo ini? Kalau dari saya sendiri, bertumbuh dalam kesederhanaan. Sesuai dengan moto. Kalau Pastor Verto? Kalau menurut saya bertumbuh dalam tema pengharapan itu, saya secara pribadi tetapi juga mau mengajak karena saya sebagai tenaga di sini sebagai pembina dan formator berkaitan juga dengan acara ini, saya punya refleksi bahwa kita bertumbuh dalam pengharapan, artinya seperti tadi yang saya sudah katakan, kita adalah pemberi pengharapan itu untuk para seminaris. Jadi kita mesti tampil dengan apa adanya kita, dengan kesederhanaan kita, dengan spiritualitas pelindung kita, pelindung seminari maupun SMAK, untuk selain memberi pengharapan pada diri kita sendiri, tetapi juga para seminaris. Jadi mari kita ikut teladan Sang Santo, Bapak kita, Santo Fransiskus Assisi. Berjalan bersama, tumbuh dalam pengharapan, dengan segala aspeknya, kesederhanaan, dan pasti kita punya cara berpikir yang bijak, macam itu. Jadi ya seperti itu menurut saya. Jalan bersama, jangan mementingkan kita punya ego pribadi dan sebagainya. Jalan bersama, kita gandeng tangan untuk jalan bersama supaya cerah ini masa depan di tanah ini dengan anak-anak yang ada. Macam itu. Terima kasih banyak Pastor David, Pastor Verto. Kami juga sampaikan salam kami kepada teman-teman Ordo Fransiskan untuk peringatan hari ini 800 tahun. Semoga tetap setia dalam pelayanan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sudah menerima kami Warung Katekese. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Warung Katekese, inilah
akhir dari perjumpaan kita dalam edisi kali ini dengan tema Seminari Tunas Panggilan yang Bertumbuh dalam Pengharapan. Dari Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi Jayapura, kita belajar bahwa benih panggilan yang ditanam dalam hati para seminaris perlu dipelihara dengan doa, disiplin, dan pengharapan yang kokoh. Semoga apa yang dibagikan hari ini menginspirasi kita untuk terus mendukung perjalanan para calon imam, agar mereka bertumbuh menjadi gembala yang rendah hati dan penuh kasih bagi gereja dan dunia. Terima kasih telah menyertai kami. Sampai jumpa pada edisi Warung Katekese on the Spot berikutnya. Tuhan memberkati.